Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini, hari Selasa tanggal 14 Juli 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan yang benar, satu-satunya Tuhan yang layak dipuji disembah. Kami bersyukur untuk pagi ini kembali kami ada karena anugerah-Mu, dan kami yakin Tuhan menyediakan rencana baik buat kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-9. Tertulis demikian. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, bekerja sendirian, melakukan pekerjaan berat, bisa membuat kita mengalami burnout atau kelelahan. Tapi kalau pekerjaan berat itu dilakukan bersama-sama, dikerjakan bersama-sama, maka pekerjaan itu menjadi terasa ringan. Seringkali saudara kita punya mindset yang salah dalam mengerjakan panggilan Tuhan, dalam mengerjakan tugas pelayanan. Kita berpikir bahwa kita melayani bagi Tuhan. Kita serving for God. Kita fokus melayani bagi Tuhan. Dan karena kita melayani bagi Tuhan, maka kita merasa ada begitu banyak beban di pundak kita. Kita merasa ada tugas tanggung jawab yang harus kita pikul, dan itu seringkali melelahkan kita. Sebaliknya ketika kita berhasil mengerjakan tugas, panggilan, dan pelayanan, kita menjadi sombong. Kita merasa diri kita hebat karena kita bisa melakukannya. Padahal sebenarnya kita seharusnya menyadari bahwa tugas, panggilan, pekerjaan pelayanan yang kita lakukan itu semuanya kita kerjakan bersama dengan Tuhan. Dan karena kita mengerjakan bersama Tuhan, kita tidak akan burnout, tidak akan kelelahan, dan juga sebaliknya kita tidak akan menjadi sombong ketika berhasil. Dalam 1 Korintus 3 ayat 9 ini tertulis, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Rasul Paulus di sini menyatakan satu hal yang mungkin berbeda dengan pandangan kita selama ini. Dia katakan di sini bahwa kami adalah kawan sekerja Allah. Jadi ada sinergi antara Rasul Paulus dengan Tuhan. Ada kerjasama antara Rasul Paulus dengan Tuhan. Pekerjaan pelayanan yang Rasul Paulus lakukan tidak dia kerjakan sendirian, tapi bersama-sama dengan Tuhan. Cara pandang yang demikian perlu kita miliki, saudara, dalam menyikapi pelayanan, menyikapi panggilan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita sebenarnya bukan melayani bagi Tuhan, tapi kita melayani bersama Tuhan. Mengapa bersama Tuhan? Karena Tuhan menolong kita di dalam tugas pelayanan, dan Tuhan memberikan topangan, kekuatan bagi kita. Kita tidak sendirian, tapi kita melakukannya bersama-sama dengan Tuhan yang menyertai dan menolong kita. Kalau kita menyadari bahwa kita melayani bersama Tuhan, itu artinya kita sadar bahwa Tuhanlah yang menjadi pribadi yang memanggil kita untuk mengerjakan pelayanan ini. Tuhan yang menjadi penyebab utama dari pelayanan yang kita lakukan, dari panggilan yang kita kerjakan, bukan diri kita. Dan karena Tuhan yang menjadi penyebab dari pelayanan yang kita kerjakan, maka Tuhan juga akan bertanggung jawab untuk memampukan kita menyelesaikan panggilan dan pelayanan itu. Ada kuasa yang akan dilimpahkan Tuhan buat kita, sehingga kita dapat mengerjakan pelayanan, tanggung jawab panggilan Tuhan itu sampai selesai. Tuhan yang akan membuat kita berhasil, karena Tuhan bersama-sama
menyertai kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melayani bagi Tuhan, konsep kita, pemikiran kita seperti itu, kita akan menjadi sibuk sendiri, capek sendiri, burn out, kelelahan sendiri. Tapi kalau kita melayani bersama Tuhan, kita akan menjalaninya dengan penuh sukacita. Dan kita tidak akan takut ataupun khawatir, sebab Tuhan yang bersama-sama dengan kita akan memastikan bahwa langkah-langkah kita menuju kepada penggenapan rencananya. Tuhan akan menolong saudara dan saya untuk lebih mengerti kebenaran firman Tuhan ini dan membuat kita memulai tugas pelayanan dan panggilannya dengan menyadari akan kebersamaan Tuhan di dalam kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang menolong kami untuk mengerti, memahami secara benar bahwa kami ini melayani bersama dengan Tuhan. Tuhan ada bersama-sama dengan kami tidak sendirian. Engkau yang melimpahkan kuasa-Mu bagi kami, sehingga kami dapat mengerjakan semuanya dengan penuh kemenangan. Keberhasilan kami bukan karena kami, tapi karena Tuhan. Beratnya beban pelayanan tidak kami tanggung sendiri, tapi kami tanggung bersama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, berkati kami terus dan pimpin kami melangkah di dalam kebenaran-Mu. Sertai kami Tuhan dalam tugas aktivitas kami hari ini, agar apa yang kami kerjakan dan lakukan, semuanya mempermuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat kesaksian. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang dalam pergumulan. Lawatlah ya Tuhan, kuasa-Mu bekerja di dalam kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada pertolongan ajaib yang Tuhan nyatakan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.